Setelah debat Capres dan Cawapres keempat yang digelar KPU, banyak respon negatif di media sosial yang diutarakan oleh para netizen atas perangai Gibran saat sesi tanya jawab dengan Cak Imin dan Pak Mahfud. Bahkan bermunculan juga video parodi dari para konten kreator yang menirukan gestur Gibran sebagai reaksi yang dianggap meremehkan Cawapres saingannya. Ada dua sikap Gibran yang menurut saya tidak elok yang justru mencederai dirinya sendiri. Pertama, ketika memberi pernyataan pada Cak Imin saat Cak Imin membacakan catatan dalam secari kertas. Gibran menyinggung Thomas Lembong sebagai tim sukses paslon nomor urut 1 yang dinilai tidak mengajari Cak Imin untuk menguasai materi saat debat sebagai calon wakil presiden sehingga harus membaca contekan. Emangnya ini lomba menghafal, Bung? Yang kedua, saat Gibran melakukan aksi act out menanggapi jawaban Pak Mahfud. Act out adalah salah satu teknik dalam dunia stand up comedy untuk memperagakan sesuatu dengan gestur tubuh untuk menyampaikan pesan dengan unsur komedi. Ini bukan acara komedi, Bung, sehingga harus memperagakan gerakan seolah-olah mencari-cari jawaban Pak Mahfud. Apakah act out tersebut hanya gimmick semata untuk menutupi ketidakmampuan memahami substansi debat, atau memang sengaja dirancang untuk mencari perhatian agar menjadi perbincangan publik? Padahal pada debat perdananya, performa Gibran terbilang cukup gemilang, bahkan di luar ekspektasi publik, karena dengan penuh kepercayaan diri, dia mampu menjawab keraguan publik yang sebelumnya diprediksi tidak akan sanggup beradu debat melawan Cak Imin dan Pak Mahfud. Namun, kemudian di debat kedua, Gibran justru menurunkan kualitasnya dengan sikapnya yang tidak menunjukkan sikap saling menghormati. Gibran merusak citranya yang sempat melambung pasca debat perdananya. Sekali berdebat calon pemimpin negara, Gibran menunjukkan perangai yang tidak etis, tidak menunjukkan tata krama yang baik sebagai seorang calon pemimpin negara. Dia juga tidak mengindahkan tatip yang sudah dibuat oleh KPU, yang mana tatip tersebut tentu adalah kesepakatan dari para kontestan. Pada gelaran debat tersebut, Gibran bukan saja meremehkan Cak Imin dan Pak Mahfud, tapi juga meremehkan lembaga KPU sebagai penyelenggara debat dan penyelenggara pemilu. Moderator sudah mengingatkan berkali-kali agar memberikan penjelasan jika menggunakan terminologi, tapi Gibran lagi-lagi tidak mengindahkannya. Pertanyaan terminologis yang diajukan ke Pak Mahfud tanpa memberikan penjelasan pengantar terkesan seperti memberikan pertanyaan ujian oleh seorang guru pada muridnya, atau seperti pertanyaan juri pada acara kuis atau acara cerdas cermat tingkat sekolah. Debat Capres dan Cawapres selayaknya menjadi debat yang terhormat sekaligus menjadi teladan bagi publik, di mana masyarakat untuk mulai mempertimbangkan pilihannya. Bagaimana kemudian penilaian publik terhadap Gibran yang mengklaim dirinya sebagai representasi atau mewakili kalangan muda? Apakah perangai Gibran yang dianggap tengil dan songong oleh publik tersebut merupakan gambaran anak muda hari ini? Saya tidak yakin. Sebagai bangsa Timur, saya masih percaya bahwa adab generasi muda bangsa ini masih memegang teguh adat ketimuran yang menaruh rasa hormat pada orang yang lebih tua. Apakah perangai itu adalah karakter asli Gibran? Atau jangan-jangan mentang-mentang anak presiden sehingga kepercayaan dirinya menjadi over atau berlebihan? Saya kira bangsa ini adalah bangsa yang masih menganut tata krama dan budi pekerti. Sebagai generasi muda, selayaknya kita harus menghormati orang tua. Menurut Rocky Gerung, Gibran lebih pantas menjadi komedian ketimbang menjadi wakil presiden. Kalau menurut saya sih, para komedian malah masih lebih beretika daripada Gibran. Sebab pelaku pelanggar etika memang cenderung tidak beretika juga. Saya Parto Bangun, salam logika.